Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kami akan membahas mengenai fungsi if dan penggunaannya dalam Microsoft Excel. Nah, sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rivaldi Banapon, yang kedua ada Sandra Syahadi. Kami dari kelas 2A, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Nah, tujuan video pada kali ini itu guna untuk menyelesaikan UTS pada mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami. Kembali kepada pembahasan, yaitu fungsi if dan penggunaan fungsi if dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi if ini merupakan fungsi yang paling populer dan sering dipakai dalam Microsoft Excel, baik dalam dunia perkantoran maupun dunia bisnis seperti perusahaan. Nah, fungsi if atau fungsi jika adalah salah satu fungsi Microsoft Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, jadi fungsi if adalah fungsi logika yang dipakai untuk menguji nilai tertentu berdasarkan syarat atau ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini kita akan menguji beberapa sel atau satu sel, kemudian kita lihat apakah sel tersebut atau nilai yang berada dalam sel tersebut bisa memenuhi syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan atau tidak. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, kita memiliki satu data dalam tabel. Jadi data ini adalah data penjualan motor periode Januari 2019 sampai Juli 2019. Nah, di sini nama perusahaannya adalah PT Gamalama Motor Ternate. Nah, di dalam tabel kita memiliki 5 data. Ini 5 data atau 5 baris. Jadi data ini menunjukkan nilai penjualan motor pada periode tertentu. Ya, kita memiliki sekitar 6 kolom. Kolom pertama di sini ada nama karyawan atau kolom nama staf yang bertanggung jawab untuk mempromosikan motor. Untuk mempromosikan motor pada calon konsumen. Nah, biasanya mereka ini disebut dengan salesman, mulai dari yang Syarif Abdullah hingga Yakub Baim. Nah, pada kolom kedua ada nilai penjualan. Nah, nilai penjualan ini adalah nilai penjualan yang berhasil dikumpulkan oleh salesman. Misalnya pada Syarif Abdullah, ia mampu mengumpulkan nilai penjualan dari periode Januari sampai Juli 2019 itu sebanyak 120 dan seterusnya ke bawah. Untuk bonus penjualan, kita akan menggunakan fungsi if untuk mencari baris yang masih kosong. Namun, sebelum kita mengisi kolom bonus penjualan, kita harus melihat syarat atau ketentuan untuk menguji nilai yang ada di dalam kolom nilai penjualan dengan syarat yang sudah ditentukan. Nah, di bagian bawah ini kalian bisa lihat kita memiliki ketentuan bonus penjualan, di mana ketentuan pertama itu jika salesman tadi mampu menjual dengan total nilai 300 juta dari periode bulan Januari sampai Juli 2019, maka yang bersangkutan perusahaan akan memberikan bonus sebesar 30% dari nilai penjualan atau 30% dikalikan dengan nilai penjualan yang ada di sini. Nah, kemudian ketentuan yang kedua itu jika salesman tadi mampu mengumpulkan atau mampu menjual dengan total nilai sebesar 200 sampai 299, maka yang bersangkutan perusahaan akan memberikan bonus sebesar 20% dari nilai penjualan. Kemudian ketentuan terakhir yaitu jika salesman mampu menjual dengan total nilai 0 sampai 199 sekian, maka yang bersangkutan perusahaan akan memberikan bonus sebesar 10% dari nilai penjualan atau 10% dikalikan dengan nilai penjualan yang ada pada kolom nilai penjualan. Saya pikir kalian sudah paham. Di sini kita memiliki ketentuan bonus penjualan
di bawah ini, di bagian bawah ini, yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menguji nilai yang ada di kolom nilai penjualan. Ya, pada bonus penjualan di sini kita akan mengisi baris yang masih kosong dengan menggunakan fungsi if. Nah, diawali dengan sama dengan, ingat ya, apabila kita memulai fungsi kita harus menggunakan sama dengan, kemudian if, buka kurung, kemudian logical testnya yaitu sel diikuti oleh ketentuan yang sudah ditetapkan. Di sini kita uji sel C5 sini, kemudian diikuti oleh ketentuannya. Kita mulai pada ketentuan pertama yaitu lebih besar dari 300, diikuti dengan koma, lalu diikuti bonus penjualan 30% dikali dengan nilai penjualan pada sel C5, diikuti koma, lalu kita ikuti lagi fungsi if yang kedua untuk menguji ketentuan yang ada di sini. Jadi sama, kita uji kembali if, buka kurung, sel C5 lebih besar pada ketentuan kedua yaitu 200 sampai 299, sini koma, diikuti kemudian bonus penjualan 20% dikali dengan sel C5, koma, lalu kita ikuti lagi fungsi if yang ketiga untuk menguji ketentuan yang terakhir. Jadi sama, kita uji kembali if, buka kurung, sel C5, logical testnya lebih besar dari 0, koma, kemudian diikuti oleh bonus penjualan 10% dikali dengan nilai penjualan. Ya, tutup kurung 3, tutup kurung 3 kali. Kenapa sini kita menggunakan tutup kurung 3 kali? Karena pada awal fungsi kita menggunakan tutup kurung pertama, kedua, dan ketiga. Iya, di sini kita lihat bahwa salesman pertama itu Syarif Abdullah, ia mendapatkan bonus dari perusahaan itu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian yang kedua, kita menggunakan fungsi if juga, sama dengan if, buka kurung, diikuti dengan logical testnya sel C6. Kemudian di sini kita tidak perlu menggunakan fungsi dan atau rumus seperti tadi secara keseluruhan. Kita cukup melihat nilai penjualan sini itu berada pada ketentuan yang ke berapa. Di sini 250 berada pada ketentuan 200 sampai 299 sekian. Jadi diikuti lebih dari 200 juta rupiah, koma, kemudian diikuti oleh bonus penjualan sebesar 20% dikali dengan nilai penjualan, diikuti oleh kurung. Jadi di sini pada salesman yang kedua, Andi Husna, mendapatkan bonus penjualan sebesar 50 juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga sama dengan if, buka kurung, logical testnya sel C7 lebih besar. Di sini kita lihat bahwa nilai penjualan yang berhasil dikumpul oleh salesman Nia dan Yanti yaitu sebesar 320, itu berada pada ketentuan pertama. Maka di sini kita isi 300, kemudian diikuti oleh koma, kemudian diikuti oleh bonus penjualan
sebesar 30% dikali dengan sel C7 nilai penjualannya, kemudian kita kurung ya. Pada salesman ketiga, dan Nia dan Yanti mendapatkan bonus penjualannya sebesar 96 juta rupiah. Ya, untuk pada salesman yang keempat dan yang terakhir itu kita cukup copy saja. Ya, sudah mendapatkan nilainya. Kemudian pada kolom terakhir ini ada promosi jabatan yang akan persentase penggunaan fungsi if and-nya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Rivaldi Banapun. Oke, baik. Di sini saya akan melanjut dengan promosi jabatan. Untuk mengetahui promosi jabatan itu ada 3 ketentuan. 3 ketentuan tersebut adalah pendidikan terakhir adalah sarjana, kedua adalah masa kerja minimal 5 tahun, dan nilai penjualan minimal 200 juta. Ya, di sini kita akan membuat pertama. Untuk membuat promosi jabatan kita menggunakan rumus if and. Ya, untuk membuat promosi jabatan itu dengan awal kita sama dengan lalu if dalam kurung and dalam kurung lagi. Ya, di sini kita melihat adalah pertama pendidikan terakhir ada pada E5. Jadi di sini pakai E5. Di sini saya menggunakan sama dengan karena kita menggunakan target harus sarjana. Sorry, ini salah, bukan tambah tapi sama dengan. Sorry. Ya, kita lanjut, sini kita tulis sarjana. Sarjana penutup terus koma. Yang kedua yaitu masa kerja. Masa kerja itu ada pada F5. Lebih dari ini kita menggunakan sama dengan karena kita sini pasang target minimal 5 tahun. 5, selanjutnya yaitu kita melihat nilai penjualan. Sini nilai penjualan ada pada C5. Ya, di sini saya pakai lebih dari, pakai sama dengan, yaitu targetnya harus 200 juta. Ya, itu. Lalu kita melihat kerjaan tersebut dipromosi atau tidak, kita menggunakan pembuka ya, penutup, koma, pembuka atau tidak. Ya, tutup kurung. Ya, karyawan tersebut tidak dipromosikan karena pendidikan terakhirnya adalah SMA. Yang kedua, seperti biasa sama saja, sama dengan if dalam kurung n dalam kurung kerjaan tersebut. Ya, dia ada pada urutan ke-6 seperti biasa, E6 sama dengan sarjana untuk koma basi masa kerja ada pada F6 lebih dari sama dengan 5 tahun, koma spasi ada pada C6 yaitu nilai penjualan lebih dari sama dengan targetnya 200. Penutup, koma spasi, pembuka ya, penutup, koma tidak. Ya. Ya, seperti kita lihat karyawan tersebut dipromosikan karena masih memenuhi semua syarat, yaitu nilai penjualannya melebihi 200, cukup pendidikan terakhirnya sarjana, dan masa kerjanya melebihi 5 tahun. Ya, kita melakukan dan berikutnya. Itu seperti biasa. If target sarjana
Dan selanjutnya yaitu masa kerja bisa. Oke, nah terus selanjutnya sama dengan lebih dari, sama dengan targetnya harus 5 tahun, koma, dan selanjutnya adalah nilai penjualan ada pada C7 dan lebih dari sama dengan targetnya 200. Tolong ya, seperti biasa buka ya untuk koma di bawah. Tidak, kita lihat kerjaan tersebut dipromosikan karena memenuhi semua syarat. Ya, kita lihat karyawan nomor 3 dipromosikan karena pendidikan terakhirnya sarjana dan masa kerjanya memenuhi syarat 5 tahun dan nilai penjualannya melebihi 200 juta. Untuk di bawahnya kita pasti aja. Karyawan nomor 4 dan nomor 5 tidak dipromosikan karena untuk pendidikan terakhir untuk nomor 4 yaitu SMP, dan untuk masa kerjanya 8 tahun bagus. Penjualannya kurang dari 200 untuk karyawan nomor 5 atau nomor 9 di sini tidak dipromosikan karena masa kerjanya tidak memenuhi syarat, hanya 2 tahun. Ya, demikian video dari kami mengenai penggunaan if dan fungsi if and dalam Excel. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.